hari ini bertemu lagi ya di mata pelajaran teknik pengelolaan audio dan video. Nah, oke baiklah. Langsung saja mungkin ya Ibu izin share screen. Sudah muncul ya? Udah, Bu. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi mengenai prosedur penggunaan kamera video. Nah, di sini sebelum Ibu melanjutkan ke materinya nih ya, Ibu mau nanya dulu ke kalian, apakah ada yang pernah memegang kamera video sebelumnya, anak-anak? Oke, siapa itu? Saya, Salma? Ibu. Ya. Saya sama. Oke, Salma pernah ya? Itu Salma pegang kamera videonya itu punya siapa kamera videonya? Punya saudara sih, Ibu. Oke, punya saudara ya? Iya, oke. Selain Salma, ada lagi anak-anak? Angelin, sudah pernah? Belum, Bu. Belum pernah Oke, megang. Tiara sudah pernah? Belum juga, Bu. Oke, belum pernah. Berarti selain Salma ini belum pernah ada yang megang kamera video berarti ya. Di sini Ibu akan menjelaskan gitu, bagaimana prosedur penggunaan kamera video. Nah, kalau misalnya gambar kamera video, mungkin teman-teman di sini udah pada pernah lihat gitu ya di internet. Sekarang kan banyak ya, banyak informasi tentang kamera video baik di internet maupun di YouTube gitu ya. Kalian sekarang bisa dipermudah lah dengan itu. Dengan search aja kalian udah bisa lihat gitu ya kamera video itu seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, oke, dilanjut. Jadi kamera video ini seperti yang udah Ibu singgung tadi ya, banyak banget berbagai macam mereknya, kemudian bentuknya, dan variasinya. Nah, contoh merek yang terkenal dari kamera video ini diantaranya ada Sony, ada Canon, ada Panasonic, kemudian ada JVC, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa menemukan ini di internet, kalau misalnya kalian nggak punya gitu ya. Nah, kemudian dari berbagai merek di atas yang udah Ibu sampaikan tadi, masing-masing kamera video ini mempunyai berbagai macam bentuk ya teman-teman. Mulai dari kamera amatir, kemudian semi profesional, dan ada juga kamera yang profesional gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk kalian yang pemula, biasanya kita menggunakan kamera yang semi profesional dulu gitu ya, jangan langsung ke kamera profesional begitu. Selain kamera, nah ini juga penting di dalam kamera video, yaitu ada media penyimpanan kamera gitu ya. Nah, di mana media penyimpanan gambar ini juga sangat bermacam-macam seperti kamera, variasinya juga banyak, kemudian mereknya juga bermacam-macam anak-anak. Nah, tergantung kita sebagai pengguna kamera membutuhkannya media penyimpanan yang seperti apa gitu ya. Nah, di antaranya ini ada yang pertama ada Betacam, kemudian DVCam, kemudian DVC Pro, kemudian Mini DV, kemudian yang terakhir ini ada kartu memori. Jadi bagi pemula, bagi amatiran gitu ya seperti kita masih pemula, masih awal-awal, nah biasanya dengan mode auto itu sudah cukup untuk mendapatkan gambar yang standar. Nah, tetapi dengan kondisi tertentu mode auto tidak bisa kita pakai nih anak-anak. Kenapa? Karena untuk mendapatkan gambar yang sesuai dengan kemauan kita itu cukup lumayan gitu ya. Nah, itulah sebabnya mengapa kameramen profesional sering juga menggunakan mode manual dalam mengoperasikan kamera videonya. Nah, ini untuk langkah-langkah pengoperasian kamera video. Jadi langkah-langkah pengoperasian kamera video ini ada beberapa cara yang harus kalian amati gitu ya. Kalian juga boleh catat, dan ini karena ini penting banget ya anak-anak. Kayak yang pertama, nah, yang pertama ini langkah-langkah dalam pengoperasian kamera video, melepas penutup lensa terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak menutup lensa, itu bagaimana kalian akan merekam video gitu ya? Karena kan
si lensa penutupnya masih ditutup gitu ya. Nah, jadi yang pertama-tama kalian harus melepas dulu menutup lensanya. Nah, kalau misalnya udah, yang selanjutnya kalian memasukkan memori. Seperti yang Ibu tadi udah bilang ya, memori itu ada banyak macamnya. Ada banyak macamnya yang tadi Ibu bilang ya. Oke, nah caranya gimana gitu ya? Nah, caranya buka dulu penutup si itunya, kamera untuk penyimpanan media penyimpanannya. Nah, kemudian arahkan ujung tumpul kartu memori ini dan masukkan ke celah kartu memori hingga berbunyi klik. Nah, kalau misalnya udah itu kamera berarti udah otomatis nanti udah masuk gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, bila kalian nggak memakai tripod gitu ya, nggak ada tripod sama sekali, nah kalian ini bisa juga memakai tali pegangan dari kamera itu langsung ya. Jadi kencangkan, hanya perlu dikencangkan tali pegangannya gitu ya. Nah, yang keempat, pindahkan posisi tombol power dari off ke kamera dengan menekan dan tahan tombol kunci. Kemudian kalian bisa dorong ke bawah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Untuk yang kelima, kalian buka layar LCD. Nah, layar LCD ini juga penting ya untuk kalian melihat bagaimana kalian merekam gitu ya. Nah, nanti akan muncul di layar LCD gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan menekan kunci layar LCD, kemudian kalian buka searah dengan tanda panah yang ada di situ. Nah, secara otomatis viewfinder akan mati gitu. Nah, untuk yang terakhir, langkah-langkah dalam pengoperasian kamera video ini, yaitu tekan tombol start atau stop untuk memulai merekam. Nah, kemudian untuk mematikannya atau memberhentikannya, kalian juga cukup tekan start atau stop gitu ya pada tombol yang tadi. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ada teknik memegang kamera. Nah, seperti yang udah tadi Ibu bilang ya ke Salma, dan ini juga harus diperhatikan untuk kalian semua. Jadi, untuk memegang kamera video ini ada beberapa tekniknya anak-anak. Jadi kalian nggak bisa asal-asalan, asal pegang aja gitu ya. Nah, nggak bisa kayak gitu, jadi ini ada teknik memegang kamera videonya. Jadi yang pertama itu pada posisi tangan, kemudian yang kedua ada pada posisi tubuh. Nah, jadi posisi tangan kalian harus seperti apa ketika memegang kamera video, kemudian bagaimana juga posisi tubuh kalian dalam memegang kamera video. Oke, langsung saja. Pada posisi tangan, sikut kalian ini harus menekan tubuh. Ya, jadi sikut menekan tubuh. Nah, caranya gimana? Caranya tangan kiri kalian menekan kamera, kemudian sambil jari-jari memegang grip zoom lensa. Nah, untuk tangan kanan kalian memegang bagian shutter kamera. Nah, di sini tangan kanan itu berfungsi untuk mengatur setting kamera gitu ya. Nah, kedua siku tangan kalian menekan tubuh, kemudian posisi ini berfungsi agar kamera yang kalian pegang ini tidak banyak goyang gitu ya. Kemudian di sini posisi tangan kalian membuat tumpuan lengan kiri. Nah, caranya gimana gitu ya? Caranya tangan kanan kalian memegang kamera. Nah, kemudian jari telunjuk kalian, tangan kanan disiapkan untuk shutter. Nah, sedangkan jari yang lainnya memegang dengan kuat bodi kamera. Nah, posisi tangan kiri kalian horizontal dipakai untuk tumpuan lensa kameranya gitu ya. Nah, ini berfungsi agar kamera tidak mudah goyang. Biasanya teknik ini dipakai untuk jika kalian menggunakan speed lambat gitu ya, seperti memotret landscape, nah seperti itu. Nah, kemudian untuk tumpuan kedua sikut, jadi posisi tangan kalian ini tangan kiri memegang lensa dan jari-jari ulir lensa, kemudian tangan kanan kalian memegang shutter dan untuk setting kamera. Nah, yang selanjutnya pada sikap tubuh. Nah, ini untuk sikap tubuh perlu diperhatikan juga anak-anak karena supaya tubuh kalian pas megang kamera gitu ya, enggak sakit badan ataupun
ya enggak inilah ya, badan kalian nggak sakit gitu ya. Nah, maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, berdiri dengan benar. Nah, ini kalian nggak boleh berdirinya tuh nggak boleh nggak boleh loyo gitu ya, harus dengan tegap, harus harus dengan pakai tenaga gitu ya, nggak boleh loyo pokoknya. Kalau misalnya kalian loyo gitu ya, kalau misalnya kalian belum siap gitu ya badannya, maka yang terjadi kalian ini akan sakit badan gitu ya. Badan kalian akan ngerasa nggak enak lah pokoknya ya, udah pegang kamera. Nah, kemudian pegang cam recorder dengan kedua tangan. Nah, jadi kalian harus memegang cam recordernya ini dengan kedua tangan kalian gitu ya. Nah, jangan pakai satu tangan gitu, apalagi pemula gitu ya. Pemula nggak boleh asal-asalan gitu ya dalam memegang cam recorder. Ini akibat yang terjadi kalau misalnya kalian pakai satu tangan tanpa kalian belum ahli gitu ya memegang kamera. Nah, maka yang terjadi adalah tangan kalian ini akan sakit-sakit juga teman-teman ya. Atau bisa juga nanti tiba-tiba si kameranya jatuh gitu ya, jatuh dan rusak gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya buat pemula, kalian harus memegang dengan kedua tangan. Kemudian yang ketiga, letakkan kedua siku tangan di dekat dada, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bersandar pada sesuatu. Nah, ini kalian bisa kalau misalnya, Bu, aduh saya kalau misalnya berdiri aja kayaknya nggak bakalan ini deh kuat gitu. Nah, kalian bisa bersandar ke tembok ya. Kalau bisa bersandar aja ke tembok itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian menurunkan lutut. Nah, di sini menurunkan lutut ini berfungsi ketika kalian akan mengambil shoot gambar video berjalan gitu ya, hanya men-shoot kaki. Nah, itu pakai ini gitu ya, sikap tubuhnya menurunkan lutut. Kemudian bidik dengan posisi tiarap. Nah, bidik dengan posisi tiarap ini kayak gimana sih, Bu? Nah, ini nggak selamanya pakai posisi tiarap ya anak-anak. Ini hanya ketika kalian men-shoot gitu ya, atau merekam video anak yang lagi merangkak, atau selanjutnya gunakan lensa sudut lebar. Nah, ini juga berfungsi ketika kalian men-shoot pemandangan atau video yang membutuhkan banyak view gitu ya. Nah, pakai seperti ini. Kemudian objek yang bergerak. Yang selanjutnya, aktifkan image stabilizer atau steady shoot. Nah, yang selanjutnya, letakkan kamera. Untuk meletakkan kamera ini, kalian bisa menggunakan meja, kursi, atau apapun yang bisa menunjang untuk kalian memegang kamera gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan anak-anak materinya.